Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Putri Prakasa dari kelas Hukum 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Yang pertama, mengenai perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang yang lama dan yang baru. Awalnya, peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indischymichwet atau yang disebut Stadblad 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tahun 1906, undang-undang tersebut ditambah dan diubah menjadi Ordonantie atau Ordinansi Pertambangan tahun 1906. Setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru membentuk peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau yang disebut Perpu nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 37 PRP tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober tahun 1960. Di tahun 1966, pemerintah Indonesia menganut kebijakan ekonomi terbuka yang ditandai dengan lahirnya TAP MPRS nomor XX1 atau 23/1966 tentang pembaharuan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Setelah satu dekade berlakunya Undang-Undang Minerba 2009, akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu, pemerintah mengesahkan revisi UU Minerba. Terdapat beberapa perubahan cukup signifikan yang dilakukan dalam revisi UU Minerba. Salah satunya ada pada pengambilalihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat termasuk di dalamnya, yang berkaitan dengan penerbitan IUP atau IUP. Lokus dari usaha di bidang minerba adalah di daerah, yaitu daerah kabupaten atau kota. Seharusnya ada pelibatan wewenang daerah dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara jarak dekat dengan perusahaan minerba mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha minerba tersebut. Dan yang kedua, menjelaskan mengenai sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan. Perubahan paling jelas dalam revisi UU Minerba salah satunya adalah penerapan sistem sentralisasi terkait kewenangan dalam pengelolaan dan mengatur usaha pertambangan. Revisi UU Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP. Desentralisasi kewenangan ini tercermin melalui perubahan pada pasal 4 serta penghapusan pasal 7 dan pasal 8 UU Minerba, di mana pasal 4 menyebutkan mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambangan juga terlihat dalam ketentuan pasal 35 revisi UU Minerba yang menyatakan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan. Dan yang ketiga, di sini menjelaskan mengenai peralihan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan yang terdapat di revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara merupakan kebijakan yang tepat. Secara prinsip, pemerintah baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun sebaliknya harus menerapkan sistem koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kewenangan. Namun, yang dianut Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan termasuk dalam urusan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang minerba.
Secara yuridis, pengesahan revisi UU Minerba yang pemerintah pada 12 Mei yang lalu dilakukan untuk menyelaraskan regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan dan dari kota atau kabupaten kepada pemerintah provinsi dan pusat. Adanya peralihan kewenangan perizinan dapat berakibat kepada gubernur untuk wajib menyerahkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk diperbarui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Menteri ESDM. Walaupun memang daerah diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan besarnya resiko kerusakan baik lingkungan sosial maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang, karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.